Pertempuran Palembang yang dikenal sebagai Pertempuran 5 Hari 5 Malam merupakan salah satu episode penting dalam dinamika pertahanan kemerdekaan Indonesia di Sumatera Selatan. Konflik yang berlangsung pada 1 sampai 5 Januari 1947 ini mempertemukan tentara Republik Indonesia dan para pejuang lokal dengan pasukan Belanda yang berupaya memulihkan kembali kekuasaan kolonialnya di Palembang. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Sekutu melalui pasukan Inggris memasuki wilayah Indonesia untuk melaksanakan tugas pelucutan, senjata dan repatriasi tentara Jepang. Di Palembang, Inggris mendarat pada 12 Oktober 1945 dan memegang posisi otoritas militer sementara. Dalam periode ini, Belanda kembali hadir di bawah perlindungan Sekutu untuk menyiapkan pemulihan administrasi kolonial. Ketika proses penarikan pasukan Inggris dimulai pada paruh akhir 1946, Belanda memanfaatkan momentum tersebut untuk mengisi kekosongan kekuasaan yang muncul. Konsolidasi kekuatan Belanda mencapai tahap penting pada 1 Desember 1946 ketika pasukan KNI Belanda mendarat di Palembang. Armada Belanda memasuki muara Sungai Musi, memindahkan pasukan ke kapal-kapal pendarat, lalu bergerak menuju pusat kota di bawah pengawalan ketat unsur Angkatan Laut Belanda. Operasi ini berlangsung beberapa hari dan dilaporkan tanpa hambatan, berarti sekaligus menandai peralihan penuh struktur penguasaan militer di Palembang dari tangan Inggris kepada Belanda. Kedatangan pasukan ini merupakan bagian dari strategi Belanda untuk mengembalikan kendali atas wilayah Indonesia pasca proklamasi 1945. Salah satu unsur utamanya adalah Brigade Y yang sebelumnya ditempatkan di Bali dan kemudian dipindahkan ke Sumatera Selatan. Pemindahan tersebut dilakukan dalam rangka penguatan posisi Belanda di kawasan yang dianggap strategis, terutama menjelang potensi konflik dengan Republik Indonesia. Pendaratan Brigade Y di Palembang secara khusus bertujuan menggantikan pasukan Inggris dan India yang sebelumnya menjaga keamanan setelah kedatangan Sekutu. Peristiwa ini terjadi dalam suasana tegang pasca Perjanjian Linggarjati, ketika Belanda berupaya memperluas dan menegaskan kembali pengaruhnya di Sumatera, terutama Palembang, yang memiliki arti penting karena kekayaan minyak serta posisinya di sepanjang Sungai Musi. Peristiwa pendaratan tersebut terdokumentasi dalam berbagai arsip film, termasuk rekaman yang memperlihatkan kapal-kapal Belanda seperti kapal angkut pelikaan, yaitu kapal pendukung logistik Angkatan Laut Kerajaan Belanda, dan kapal MS Busven, milik KPM Belanda yang tiba di muara Sungai Musi. Dalam dokumentasi itu tampak pasukan KNIL dan unsur Koninklijke Landmacht, yaitu pasukan Angkatan Darat Kerajaan Belanda, berpindah ke perahu-perahu pendarat sebelum akhirnya merapat di Pelabuhan Palembang. Brigade Y merupakan satu dari 3 brigade Belanda yang ditugaskan mengambil alih posisi pasukan Inggris sebagai representasi kekuatan Sekutu. Pada pendaratan 1 Desember 1946, Brigade Y dipimpin oleh Kolonel L.J. Van Goor, perwira senior KNIL yang memimpin operasi pemindahan dari Bali ke Sumatera Selatan. Di bawah komandonya sekitar 5.000 sampai 6.000 personel infanteri beserta dukungan logistik diangkut dengan kapal-kapal transport menuju Palembang. Van Goor memegang peranan penting dalam koordinasi pendaratan dan penempatan pasukan yang menjadi langkah awal Belanda untuk menegakkan kembali otoritas militernya di kota tersebut. Setelah mendarat, Belanda segera memperkuat posisi strategisnya di berbagai titik penting seperti Benteng Kuto Besak, Rumah Sakit Caritas, dan Bagus Kuning, Pelaju. Konsentrasi kekuatan ini mempertebal kehadiran militer Belanda dan meningkatkan sensitivitas politik serta keamanan kota. Ketegangan antara Belanda dan Tentara Republik Indonesia pun meningkat tajam.
Kontak senjata sporadis terjadi di sejumlah lokasi, mencerminkan memburuknya hubungan kedua pihak pada masa transisi kekuasaan tersebut. Dengan demikian, pendaratan pasukan Belanda pada 1 Desember 1946 menjadi fase krusial yang mengarahkan Palembang menuju konfrontasi besar pada awal 1947, sekaligus menandai titik balik penting dalam dinamika perjuangan mempertahankan kemerdekaan di Sumatera Selatan. Palembang menjadi sasaran strategis bagi Belanda bukan hanya karena nilai ekonominya, terutama keberadaan industri minyak, tetapi juga karena fungsinya sebagai pusat pemerintahan dan militer di Sumatera Selatan. Di sisi lain, kuatnya dukungan rakyat Palembang terhadap Republik menunjukkan tekad untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Ketegangan antara kedua pihak pun terus meningkat dan akhirnya memuncak dalam pertempuran 5 hari 5 malam pada awal Januari 1947 yang menandai bentuk perlawanan terbuka masyarakat Palembang dan tentara Republik Indonesia terhadap upaya Belanda mengembalikan kekuasaannya di Indonesia. Pada 1 Januari 1947, konflik terbuka pecah setelah Belanda menuntut agar kota Palembang dikosongkan, sebuah ultimatum yang segera ditolak oleh pemerintah dan rakyat Indonesia. Ketegangan meningkat tajam ketika terjadi insiden penembakan di Jalan Tengkuruk yang disusul oleh penyerangan terhadap Markas Barisan Pemberontak Republik Indonesia (BPRI). Aksi tersebut memicu mobilisasi cepat para pejuang Palembang yang kemudian mengepung serta menekan posisi-posisi Belanda di berbagai sektor kota. Meskipun kekuatan perlawanan Indonesia cukup solid pada tahap awal, situasi berubah ketika pada malam hari Belanda melancarkan serangan besar dengan dukungan kekuatan lapis baja. Dalam ofensif ini mereka berhasil merebut sejumlah bangunan strategis, termasuk kantor telegraf, kantor residen, kantor wali kota, dan kantor pos, yang memperkuat pijakan mereka di pusat administrasi kota. Pada 2-3 Januari 1947, Belanda melancarkan serangan besar ke pusat pertahanan Indonesia di sekitar Masjid Agung Palembang, menggunakan artileri, tank, dan kendaraan lapis baja. Pasukan Republik dari Batalion Geni, serta masyarakat yang terlibat dalam pertahanan kota, berhasil menahan tekanan tersebut dan mempertahankan kawasan strategis ini dari upaya pendudukan penuh. Dari arah Talang Betutu, pasukan bantuan Belanda yang bergerak menuju Masjid Agung menghadapi perlawanan sengit. Mereka disergap oleh pejuang-pejuang Republik. Taktik gerilya Republik membuat repot pasukan Belanda meski lebih unggul dalam persenjataan. Pertempuran intens yang berlangsung selama 2 hari itu menyebabkan kerusakan luas dan menempatkan Palembang dalam kondisi sangat kritis. Memasuki tahap kritis pertempuran, sekitar 4 Januari 1947, posisi pertahanan Republik di Palembang mulai memperoleh dukungan dari wilayah-wilayah sekitar. Sejumlah sumber sejarah lokal, termasuk narasi museum, kesaksian pejuang, dan kajian akademik mengenai dinamika militer Sumatera Selatan, menyebut bahwa pasukan dari Lampung di bawah pimpinan Mayor Nurdin Panji serta satuan dari Lahat yang dipimpin Harun Sohar bergerak menuju Palembang untuk memperkuat barisan Republik. Meskipun rincian mengenai waktu kedatangan dan konfigurasi pasukan berbeda antar sumber, konsensus umum menunjukkan bahwa kedatangan unsur-unsur bantuan tersebut berperan meningkatkan daya tahan pertahanan kota. Kehadiran kedua pasukan ini tidak hanya menambah kekuatan tempur secara operasional, tetapi juga memberikan dampak psikologis signifikan bagi para pejuang yang telah berhari-hari menghadapi tekanan intensif dari serangan Belanda. Penguatan moral tersebut terbukti penting dalam mempertahankan sejumlah sektor strategis kota yang sebelumnya berada dalam kondisi genting.
Pada 5 Januari 1947, ketika intensitas pertempuran di Palembang mencapai puncaknya dan kedua pihak mulai mengalami keterbatasan logistik maupun amunisi, dilakukan kontak awal antara pimpinan sipil dan militer Republik Indonesia dengan perwakilan Belanda. Perbincangan ini bertujuan mencari mekanisme penghentian konflik bersenjata demi menghindari kerusakan urban yang lebih luas serta melindungi penduduk sipil. Meskipun dokumentasi primer mengenai seluruh jalannya perundingan tidak sepenuhnya tersedia, berbagai sumber sejarah lokal dan kajian naratif memberikan gambaran umum mengenai pokok pembahasannya. Pertama, perundingan menitik beratkan pada usulan gencatan senjata sementara. Pihak Republik mengajukan penghentian tembak-menembak sebagai langkah darurat untuk menahan eskalasi di wilayah pusat kota. Sementara Belanda menyatakan kesediaannya untuk mempertimbangkan opsi tersebut mengingat terhambatnya operasi ofensif mereka akibat perlawanan setempat. Kedua, dibahas pula pengaturan garis kontak beserta batas-batas sektor yang harus dinetralkan selama masa gencatan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah benturan tak terduga antar pasukan dan untuk menjaga stabilitas situasional di daerah-daerah yang sebelumnya menjadi titik pertempuran intensif. Ketiga, unsur sipil Republik menekankan pentingnya jaminan perlindungan bagi penduduk, termasuk penyediaan koridor evakuasi dan kesempatan untuk memindahkan korban luka dari zona pertempuran. Aspek kemanusiaan ini menjadi salah satu pertimbangan signifikan mengingat kepadatan penduduk di kawasan konflik. Keempat, pihak Republik meminta jaminan non-agresi selama masa pembicaraan agar Belanda tidak memanfaatkan jeda perundingan untuk memperluas posisi atau melancarkan manuver strategis yang dapat mengubah keseimbangan kekuatan secara sepihak. Belanda menyatakan kesediaan untuk menahan tindakan ofensif sepanjang proses dialog berlangsung. Hasil pembahasan pada 5 Januari menjadi dasar bagi perundingan formal pada 6 Januari 1947 yang menghasilkan kesepakatan gencatan senjata. Dalam perundingan tersebut disepakati bahwa pasukan Republik harus mundur sekitar 20 km dari pusat kota, sementara Belanda dibatasi dalam mendirikan pos hingga jarak tertentu dari Palembang. Hanya unsur-unsur tertentu seperti ALRI, kepolisian, dan aparat sipil Republik yang tetap diperbolehkan berada di dalam kota. Pemberlakuan gencatan senjata membuat pertempuran besar di pusat kota berhenti. Aktivitas tembak-menembak, pergerakan pasukan, dan penggunaan senjata berat di wilayah inti Palembang menurun drastis. Kota memasuki masa stabilisasi relatif, meskipun kerusakan fisik dan kebutuhan penataan ulang administrasi masih menjadi pekerjaan besar. Namun, gencatan senjata tidak sepenuhnya menghentikan konflik. Ketegangan di lapangan tetap tinggi, patroli bersenjata, pemeriksaan jalan, bentrokan kecil, dan insiden sporadis antara pos Belanda dan unsur Republik terus terjadi di sekitar garis demarkasi. Di wilayah pinggiran, perebutan pengaruh dan mobilisasi pasukan tetap memicu gesekan. Di tingkat regional dan nasional, konflik pun berlanjut sebagai bagian dari dinamika Revolusi Nasional Indonesia sepanjang 1947. Dengan demikian, perundingan 6 Januari berhasil menghentikan pertempuran besar di Palembang, tetapi tidak mengakhiri perang. Gencatan senjata hanya menata ulang posisi militer dan menurunkan eskalasi langsung, sementara akar konflik tetap berlangsung hingga tahun-tahun berikutnya. Dalam pertempuran 5 hari 5 malam, pasukan Indonesia berhadapan dengan kekuatan Belanda yang secara teknis unggul melalui dukungan artileri, tank, dan kendaraan lapis baja. Namun keunggulan material tersebut tidak serta-merta memastikan dominasi Belanda di lapangan. Kondisi geografis kota, solidaritas masyarakat, serta fleksibilitas taktik Indonesia membuat Belanda kerap kewalahan para pejuang Republik, bahkan menyiapkan pertahanan cadangan. Apabila arus utama Sungai Musi berhasil dikuasai Belanda, maka perlawanan akan digeser ke sepanjang bantaran sungai untuk menghadang setiap gerakan musuh.
Untuk mengimbangi keunggulan persenjataan Belanda, Indonesia menerapkan strategi yang bersifat adaptif dan berbasis medan perang, pertahanan titik-titik strategis, terutama kawasan Masjid Agung, pusat pemerintahan, serta posisi-posisi tinggi yang memberikan keuntungan pengamatan dan pengendalian wilayah. Taktik gerilya meliputi serangan mendadak, mobilitas unit kecil, dan penyergapan terhadap konvoi Belanda yang bergerak melalui jalur utama. Mobilisasi kekuatan lokal, termasuk Laskar Rakyat dan masyarakat Palembang, yang memperkuat jaringan logistik, komunikasi, dan informasi. Koordinasi regional tercermin dari kedatangan pasukan bantuan dari Lampung dan Lahat yang memperluas kapasitas tempur Indonesia. Sementara itu, Belanda mengandalkan pendekatan konvensional yang bertumpu pada kekuatan tembakan dan penguasaan infrastruktur vital. Penggunaan persenjataan berat seperti artileri, tank, dan kendaraan lapis baja untuk menekan lini pertahanan Indonesia. Pendudukan fasilitas kunci antara lain kantor telegraf, kantor pos, serta bangunan-bangunan pemerintahan guna memutus komunikasi dan kontrol Republik. Belanda juga menerapkan penguatan basis pertahanan, terutama di Benteng Kuto Besak, Rumah Sakit Caritas, dan Bagus Kuning, Pelaju, sebagai titik konsentrasi dan perlindungan pasukan. Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang merupakan salah satu fase terpenting dalam upaya mempertahankan kedudukan Republik Indonesia di Sumatera Selatan setelah pasukan Belanda kembali memasuki wilayah tersebut. Dalam pertempuran yang berlangsung sengit sejak 1 hingga 5 Januari 1947 ini, sejumlah tokoh militer dan sipil memainkan peranan yang menentukan, baik dalam garis komando pertahanan kota maupun dalam proses perundingan. Letkol Bambang Utoyo, Komandan Resimen 2 TRI Sumatera Selatan. Letnan Kolonel Bambang Utoyo adalah tokoh militer paling sentral dalam pertempuran ini. Ia menjabat sebagai Komandan Resimen 2 TRI Subkomando Sumatera Selatan, formasi utama yang mengendalikan pertahanan Palembang. Di bawah kepemimpinannya, berbagai satuan TRI, Laskar Rakyat, serta unsur pemuda dikoordinasikan dalam satu jaringan komando terpadu untuk mempertahankan pusat kota, termasuk sektor strategis seperti Masjid Agung, Kuto Besak, dan kawasan sepanjang Sungai Musi. Bambang Utoyo dikenal tegas dalam mempertahankan posisi Republik di tengah tekanan kekuatan Belanda yang memiliki artileri, kendaraan lapis baja, dan dukungan udara. Mayor Rashad Nawawi, perwira pengatur pertahanan kota. Mayor Rashad Nawawi merupakan salah satu perwira kunci dalam struktur Resimen 2 TRI. Ia memimpin sejumlah satuan tempur yang bertugas mempertahankan wilayah-wilayah penting di sekitar pusat kota, termasuk jalur-jalur masuk dari Talang Semut dan kawasan industri Pelaju Sungai Gerong. Rashad Nawawi berperan dalam mengatur manuver pasukan dan memastikan jalur koordinasi antara komandan sektor tetap berjalan di tengah situasi pertempuran yang cair dan menegang. Letnan 1 Wahid Ludien. Peran signifikan juga dimainkan oleh Letu Wahid Ludien, komandan muda yang memimpin operasi penyergapan terhadap pasukan bantuan Belanda yang bergerak dari Bandara Talang Betutu menuju pusat kota. Aksi penyergapan ini berlangsung pada 2-3 Januari 1947 dan berkontribusi besar dalam memperlambat konsolidasi kekuatan Belanda. Keberhasilan ini memperlihatkan efektivitas taktik gerilya TRI dan laskar lokal dalam memanfaatkan pengetahuan medan untuk menghadang pasukan bermotor Belanda. Kemudian Dr. Adnan Kapaugani, utusan pemerintah pusat dan perunding utama. Di bidang politik dan diplomasi, peran Dr. Adnan Kapaugani sangatlah vital. Sebagai Wakil Perdana Menteri sekaligus Wakil Menteri Pertahanan, ia tiba di Palembang ketika pertempuran mencapai puncaknya. Melihat situasi kota yang terancam hancur total dan kondisi logistik kedua pihak yang semakin melemah, Adnan Kapaugani. Melihat situasi kota yang terancam hancur total dan kondisi logistik kedua pihak yang semakin melemah, Adnan Kapaugani bergerak menginisiasi komunikasi dengan pihak Belanda.
Upaya diplomatiknya menjadi penentu lahirnya perundingan pada 5 sampai 6 Januari 1947 yang menghasilkan kesepakatan gencatan senjata, garis demarkasi, serta mekanisme pengawasan bersama. Peranan Ghani menegaskan bahwa keberlangsungan republik bukan hanya ditentukan oleh senjata, tetapi juga kelenturan strategi diplomasi dalam mencegah keruntuhan total Palembang. Kolonel Maludin Simbolon. Pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang pada 1 sampai 5 Januari 1947 bukan hanya merupakan rangkaian perlawanan spontan rakyat dan pasukan lokal, tetapi juga bagian dari sebuah struktur komando yang terorganisasi. Di balik koordinasi pertahanan Palembang terdapat figur penting, Kolonel Maludin Simbolon, Panglima Subkomandemen Sumatera Selatan, wilayah militer Republik Indonesia yang membawahi seluruh Sumatera Selatan, termasuk kota Palembang. Sejak Desember 1946, meningkatnya ketegangan antara Republik Indonesia dan Belanda membuat Palembang menjadi salah satu titik rawan. Dalam situasi itu, Simbolon memimpin Subkomandemen Sumatera Selatan untuk menyiapkan langkah-langkah pertahanan, termasuk penyusunan kebijakan operasional yang menjadi pedoman bagi pasukan TRI di Sumatera Selatan. Ketika Belanda melakukan serangan besar pada awal Januari 1947, struktur komando yang dipimpinnya menjadi fondasi koordinasi perlawanan. Selama 5 hari pertempuran berlangsung, Komando Subkomandemen Sumatera Selatan berada pada posisi sentral dalam mengordinasikan pergerakan pasukan TRI, Laskar, dan kelompok-kelompok perjuangan rakyat. Meski pelaksanaan perlawanan di lapangan banyak dipimpin langsung oleh komandan-komandan taktis seperti Letkol Bambang Utoyo, Mayor Rasyad Nawawi, serta perwira muda seperti Kapten Alamsyah, keseluruhan operasi berada dalam satu garis komando yang dipimpin Simbolon sebagai Panglima Wilayah. Setelah tekanan pertempuran semakin besar dan kedua pihak mengalami kelelahan logistik, perundingan gencatan senjata pun dilakukan. Dalam proses ini, Kolonel Maludin Simbolon bersama Dr. Adnan Kapaugani tampil mewakili pihak Republik, menunjukkan bahwa ia bukan hanya berperan dalam aspek militer, tetapi juga dalam penyelesaian diplomatik pertempuran. Kesepakatan gencatan senjata yang kemudian tercapai pada 6 Januari 1947 menjadi titik akhir dari fase pertempuran tersebut dan menetapkan pengaturan posisi kedua pihak, termasuk penarikan pasukan Subkomandemen Sumatera Selatan dari pusat kota Palembang. Fakta sejarah menunjukkan bahwa Kolonel Maludin Simbolon memegang peran strategis dan signifikan dalam pertempuran ini. Ia tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin administratif, tetapi juga sebagai panglima komando yang bertanggung jawab atas koordinasi pertahanan Palembang, pengaturan operasi militer, hingga keterlibatannya dalam proses perundingan setelah pertempuran mereda. Kiprah tersebut menempatkannya sebagai salah satu tokoh kunci dalam sejarah perlawanan rakyat Palembang mempertahankan kemerdekaan. Namun, dalam perkembangan sejarah selanjutnya, namanya tidak lagi banyak diangkat dalam narasi arus utama, terutama setelah keterlibatannya dalam peristiwa PRRI Permesta pada tahun 1958 yang berangkat dari tuntutan otonomi daerah. Dalam pertempuran Palembang, selain tokoh-tokoh utama yang tercatat jelas dalam dokumen resmi, terdapat pula sejumlah perwira menengah, komandan laskar rakyat, pemimpin pemuda, serta tokoh masyarakat yang turut berperan dalam struktur pertahanan Sumatera Selatan. Keterlibatan mereka memperkuat mobilisasi perlawanan di tingkat lokal. Namun historiografi mengenai nama, jabatan, dan peran rinci para tokoh ini seringkali tidak lengkap karena terbatasnya dokumentasi pada masa revolusi. Saudara-saudara, pertempuran 5 hari 5 malam meninggalkan dampak besar bagi kota Palembang dan masyarakatnya. Kerusakan fisik meluas di pusat kota, bangunan administrasi, fasilitas umum, serta kawasan pertahanan strategis seperti Masjid Agung dan Benteng Kuto Besak mengalami kehancuran akibat serangan dan tembakan artileri. Korban jiwa mencakup prajurit TRI, Laskar Pejuang, maupun warga sipil. Meski data pasti sulit ditemukan, berbagai laporan menyebut jumlah korban mencapai ratusan orang.
Situasi ini memicu pengungsian besar-besaran dan melumpuhkan aktivitas ekonomi, terutama sektor perdagangan dan industri minyak yang menjadi nadi kota. Namun dari sisi politik dan psikologis, pertempuran tersebut justru memperkuat semangat nasionalisme masyarakat Palembang. Perlawanan sengit di Palembang sekaligus mengirimkan pesan penting kepada dunia internasional. Rakyat Indonesia menolak keras setiap upaya Belanda untuk kembali menegakkan kekuasaan kolonial. Dengan demikian, pertempuran 5 hari 5 malam di Palembang bukan hanya catatan tentang bentrokan militer, tetapi simbol keteguhan dan keberanian rakyat Sumatera Selatan dalam mempertahankan kemerdekaan. Walaupun kota mengalami kerusakan berat, semangat perjuangan dan persatuan rakyat, bersama ketangguhan TRI dan Laskar-Laskar Palembang, menjadi bagian penting dalam sejarah revolusi fisik Indonesia.